Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Mandayani, Prodi Administrasi Publik, akan meringkas tugas AIK kelompok 1 sampai terakhir. Kelompok 1, akhlak. Pengertian akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. 2. Perbedaan akhlak, etika, dan moral secara formal. Perbedaan di antara ketiga istilah tersebut ialah akhlak tolok ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolok ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolok ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. 3. Persamaan akhlak, etika, dan moral secara formal. Persamaan akhlak, etika, dan formal yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat, aturan tertentu. 4. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Taat terhadap perintahnya. 2. Tawakal. 3. Memiliki rasa tanggung jawab. 4. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Senantiasa bertaubat kepadanya. 5. Akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Menghidupkan sunnah. 2. Taat. 3. Membaca salawat dan salam. 4. Mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok 2, akhlak dalam keluarga. A. Urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat yang umumnya dari 1 atau 2 orang tua dan anak panjang 1 sama anak mereka. Adapun peran keluarga dalam Islam antara lain: 1. Menanamkan ajaran Islam. 2. Memberikan rasa tenang. 3. Menjaga dari siksa api neraka. 4. Menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. 5. Melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. B. Akhlak suami istri. 1. Bergaul dan bertutur kata yang lembut. 2. Menunjukkan kasih sayang. 3. Bersikap lapang saat sendiri. 4. Memaafkan istri bila berbuat salah. 5. Tidak banyak berdebat. C. Akhlak orang tua terhadap anak. Langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak antara lain: 1. Orang tua sebagai panutan. 2. Orang tua sebagai motivator anak. 3. Orang tua sebagai cermin utama anak. 4. Orang tua sebagai fasilitator anak. D. Membangun keluarga sakinah. 1. Berdiri di atas keimanan yang kokoh. 2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. 3. Mentaati ajaran agama. 4. Saling mencintai dan menyayangi. 5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. 6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Kelompok 3, pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam memberikan taraf kehidupan yang tinggi kepada seluruh manusia di dalam masyarakat. Kehidupan sosial menurut Islam menghendaki supaya rakyat bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan pengayoman masyarakat, misalnya dalam peraturan nafkah, keluarga, dan lain-lain. 2. Toleransi intern dan antar umat beragama. Toleransi internal umat beragama yaitu sikap saling menghormati terhadap kelompok-kelompok dalam suatu agama. Di dalam suatu agama terdapat kelompok-kelompok umum, faham, dan tata cara pengalaman agama yang berbeda. 3. Masyarakat dan Islam. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Ruang lingkup muamalah yaitu seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan
hukum-hukum Islam, baik itu berupa perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan dan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup muamalah dari bentuk aspeknya terbagi menjadi dua, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Kelompok 5. Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Keterbatasan benda-benda yang dipakai sebagai alat pemuas di samping keterbatasan kemampuan manusia dalam berusaha telah menyebabkan manusia harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Kelompok 6. Islam dan masalah harta dan jabatan. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar, sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.